Hai, aku Emma. Usiaku 29 tahun. Apa kamu pernah terpaksa harus menghindari orang yang kamu cintai? Aku menyukai anak-anak lebih dari apapun, tapi sayangnya mereka membenciku. Sebagai gadis remaja, aku ingin mengurus anak kecil di seluruh dunia. Aku mengelap ingus dari wajah siswa kelas 1 SD, membangun istana pasir dengan anak TK, bahkan bekerja sebagai animator di pesta anak kecil. Akhir-akhir ini, anak-anak mengagumi Dokter Emma yang menggunakan kostum gajah berwarna pink. Tapi sekarang, aku akan menceritakan kisah bagaimana anak-anak menjadi sumber masalahku dan mengacaukan kehidupan pribadiku. Aku bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit. Aku berharap aku bisa menyelamatkan anak-anak dari demam, cacar air, atau radang tenggorokan. Tapi nyatanya, aku lebih merasa seperti psikolog perempuan. Para ibu biasanya datang padaku setiap saat bertanya apakah anak mereka menderita penyakit yang mengancam keselamatan anaknya. Dokter, coba lihat jerawat ini. Apakah ini berbahaya? Dokter, aku mengambil foto feses anak-anakku. Apa pendapatmu mengenai warnanya? Tidak sehat kan? Laura bersin sebanyak 2 kali. Mungkin kita perlu mengecek paru-parunya. Setiap hari aku mendengar ratusan pertanyaan seperti ini. Untungnya aku mampu dengan mudah menyembunyikan senyumanku di balik masker kesehatan yang kugunakan. Baru-baru ini, seorang pria dengan anaknya tergesa-gesa untuk menemuiku. Suara dan tangannya bergetar saat ia berkata bahwa anak perempuannya telah menelan sedikit lilin plastisin. Kumohon, tolong selamatkan anakku. Ia merangkul Monica, anak perempuannya yang berusia 3 tahun, yang tersenyum sopan dan tampak seperti anak yang benar-benar sehat. Aku memeriksa Monica dan memberikan ayahnya, Michael, sebuah pil penenang. Aku menjelaskan padanya bahwa sedikit lilin plastisin tidak akan membahayakan anak perempuannya, dan bahkan aku memakan sedikit lilin plastisin untuk membuktikannya. Michael menjadi lebih tenang, tapi ia masih menanyakan nomor HP-ku. Ayah yang sangat peduli. Keesokan harinya, ia menelponku. Apa terjadi sesuatu pada Monica? Tanyaku. Michael bilang bahwa semuanya baik-baik saja, tapi ia butuh konsultasi. Istrinya pergi meninggalkan mereka 6 bulan yang lalu, dan sekarang ia mengurus anak perempuannya sendirian dan tidak punya beragam informasi mengenai penyakit anak-anak. Kami bertemu di kafe dekat rumah sakit, dan rasanya itu adalah konsultasi terromantis dalam hidupku. Aku memberitahu Michael beberapa macam penyakit anak-anak, dan dia memperhatikan bibirku sambil mendengarkan apa yang kukatakan. Tiba-tiba, ia memegang tanganku dan berkata bahwa seumur hidupnya dia bermimpi untuk bertemu dengan seorang wanita yang cerdas, baik, dan cantik. Nampaknya, lilin-lilin plastisin itu membuat hati kami tersangkut. Kisah kami tumbuh dengan cepat, tapi kami tidak mengatakan apapun pada Monica. Aku hanyalah dokternya, Emma, yang memeriksa tenggorokannya yang benar-benar sehat beberapa kali dalam seminggu. Untunglah, anak-anak yang berumur 3 tahun sangatlah naif. Aku merasa sangat senang, setidaknya sampai malam itu. Tiba-tiba, aku merasa sakit kepala di tengah perjalananku menuju rumah seusai bekerja. Aku merasa sakit dan langsung kehilangan keseimbanganku. Lalu aku pingsan di trotoar. Seorang pria dengan ekspresi menjijikkan di wajahnya mendorongku sampai jatuh dan berteriak bahwa aku perlu minum 1 gelas. Aku tidak mabuk, aku hanya merasa tidak enak badan. Balasku, tapi suaraku terdengar seperti orang yang sudah minum 1 liter bourbon. Aku tidak ingin mengingat kejadian hari itu. Aku terbaring di jalanan, merasa sakit selama setengah jam. Sampai akhirnya seseorang menelpon 911. Semua orang yang pergi ke rumah sakit untuk masalah sepele hanya berjalan melewatiku. Saat petugas ambulans sampai, mereka langsung mengambil kesimpulan bahwa aku tidak mabuk, melainkan menderita stroke berat. Aku menginap selama beberapa minggu di rumah sakit untuk memulihkan kesehatanku. Untunglah, Michael selalu menemaniku. Cinta memang obat terbaik, dan aku mengatakan ini sebagai dokter. Aku sembuh dengan cepat, tapi tidak kunjung pulih. Karena stroke, wajahku menjadi kaku dengan sebuah ekspresi yang menyeramkan untuk selamanya. Wajahku menunjukkan ekspresi yang jahat. Bahkan, orang-orang berkata bahwa aku terlihat marah. Mukaku menjadi seperti ini karena pria bajingan yang telah mendorongku di jalan. Di luar penampilanku, aku tetaplah Emma yang sama. Aku menyadari hal ini, namun tidak pada orang-orang di sekitarku. Baru kusadari bahwa hidupku berubah secara dramatis. Ketika aku mampir ke supermarket sepulang kerja, seorang gadis kecil dan ibunya berdiri mengantri, memperhatikan aku yang juga sedang mengantri. Seperti biasa, aku tersenyum pada anak kecil itu.
Aku benar-benar lupa bahwa ekspresiku sudah berubah menjadi ekspresi yang jahat. Mata gadis kecil itu dipenuhi dengan air mata, dan ia mulai menangis kencang. "Ibu, ada apa di wajah wanita itu? Dia terlihat seperti Ursula. Ursula akan menghukum kita saat ini juga." Aku merasa sakit hati dan malu pada orang-orang di sana karena ucapan gadis kecil itu. Untungnya, di rumah sakit aku bisa menyembunyikan wajahku dengan masker kesehatan dan terlihat seperti Dokter Emma yang ramah dan baik, yang disukai anak-anak. Namun, ketika aku melepas masker tersebut, anak-anak kecil itu mulai berteriak dan menangis. Aku terbiasa mendengar suara tangisan dan nama julukan yang jahat. Tapi terkadang, beberapa hal terjadi menjadi lebih genting. Contohnya, ada seorang gadis yang mencoba untuk memanjat seekor beruang di kebun binatang dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya dari kejaran penyihir. Dan di sebuah kafe, aku harus melakukan CPR pada bocah laki-laki yang tersedak permen karena melihatku. Aku mencoba untuk menghindari anak-anak dan tidak menceritakan masalahku pada siapapun. Bahkan Michael tidak tahu bahwa sekarang anak kecil sangat membenciku. Tentu saja seorang papa muda akan kabur jika ia memiliki gadis yang terlihat seperti monster di mata anak-anak. Meskipun aku memiliki ekspresi yang menyeramkan ini, Michael masih menyukaiku dan kisah cinta kami berkembang. Suatu saat, Michael mengajakku pergi ke kafe. Kafe yang sama saat pertama kali kami bertemu. Suaranya terdengar sangat serius dan somber, sampai aku yakin bahwa ia akan memutuskanku. Tapi sesampainya di sana, aku langsung mengkhawatirkan hal baru. Meja kami didekorasi dengan bunga cantik yang mahal, dan Michael mengenakan pakaian formal. "Kekasihku Emma, apakah kamu bersedia menjadi istriku dan menjadi ibu dari anakku Monica?" Michael berlutut melamarku dan membuka sebuah kotak kecil dengan cincin mewah di dalamnya. Pada saat itu, aku merasa beruntung karena aku memiliki wajah yang kaku. Karena kalau tidak, Michael akan melihat ekspresi ketakutan yang berlebihan. Tentu saja aku bisa menjadi istri yang layak untuk Michael. Tapi bagaimana mungkin gadis dengan wajah yang mirip Ursula ini bisa menjadi seorang ibu yang baik bagi anaknya? Monica pasti akan ketakutan saat melihat wajahku tanpa masker. Aku membuat Michael merasa sedikit kesal karena aku meminta waktu untuk berpikir. Namun bagaimanapun, ini adalah keputusan yang besar. Aku mencintainya. Tapi aku tidak ingin menjadi monster bagi anak perempuannya yang baru berusia 3 tahun. Aku tidak bisa menjelaskan pada Monica bahwa ini terjadi karena penyakit stroke yang aku derita. Mungkinkah aku menunda pernikahan ini selama 5 tahun? Setidaknya sampai Monica lebih besar. Atau aku justru langsung saja menikahi Michael. Tinggal bersama dan selalu menutupi wajahku dengan masker. Atau kostum gajah warna pink agar Monica tidak ketakutan. Atau aku harus meninggalkan Michael karena aku tidak ingin Monica merasa ketakutan akan wajahku. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu adalah aku? Tolong berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Mungkin pendapat kalian akan membantuku membuat keputusan yang tepat. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan pada saluran ini untuk konten yang lebih keren. Halo, namaku Patrick. Aku berusia 19 tahun. Apa kamu siap menyelamatkan orang yang berharga bagimu? Oke, ini akan terdengar menjijikan bagimu. Tapi aku berkencan dengan pria demi sejumlah uang. Meskipun aku adalah pria normal. Benar, aku disentuh, dicium, dan yang paling mengejutkan adalah aku dipanggil dengan nama yang berbeda. Dan aku membiarkannya begitu saja. Sekarang aku akan menceritakan alasanku melakukan ini. Aku hidup bersama ibuku dan aku sangat menyayanginya. Suatu hari, dia didiagnosa bahwa ia menderita leukemia dengan stadium yang cukup parah. Kami tidak punya tabungan yang cukup untuk pengobatannya. Lalu aku keluar dari sekolah dan mulai kerja serabutan. Aku kerja di restoran cepat saji, mengurus kebun, membersihkan halaman, dan mengepel lantai di sebuah salon lokal. Tapi gaji yang kuterima sangatlah kecil. Suatu hari aku sedang dalam perjalanan menuju rumah, memeluk sepaket obat yang sangat mahal. Di pintu gerbang gelap yang kulewati setiap hari, tiba-tiba muncul 2 perundung. Aku mencoba kabur meskipun hanya berjarak beberapa ratus meter dari rumah, tapi mereka berhasil mengejarku. Mereka mengambil paket obat dariku dan mulai bermain lempar tangkap. Seorang pria dengan pakaian mahal datang dari gang yang gelap. Pria itu mabuk lalu mengeluarkan pistol dan menakut-nakuti para perundung itu. Bocah nakal itu perlahan mengembalikan paket obat itu padaku. Pria yang mabuk itu melihatku dengan seksama, dan ia mengeluarkan ekspresi kaget layaknya ia melihat hantu. Namun tiba-tiba,
Ia memohon agar aku tinggal bersamanya. Ia bahkan mengeluarkan sejumlah uang, berusaha untuk membeliku. Aku buru-buru meninggalkannya dan pulang ke rumah. Tapi ia memasukkan kartu namanya ke saku celanaku dan berkata, "Telepon aku Alex, aku akan memberikan berapapun uang yang kamu butuhkan." Kenapa dia memanggilku dengan nama Alex? 6 hari kemudian, ibu membutuhkan obat baru yang sangat mahal, yang hanya mampu kubeli dengan cara merampok bank atau dengan cara termudah. Aku menelpon nomor pria yang dulu menyelamatkan aku dan sepakat untuk bertemu. Kami bertemu di sebuah bar lokal, dan ia langsung memberikanku uang tunai sebesar $2.000. "Panggil saja aku George," katanya, dan dia memanggilku dengan nama Alex. Aku takut dia akan melakukan hal-hal aneh padaku. Dia tidak berhenti menatapku dengan tatapan yang penuh nafsu dan bahkan menggerling padaku. Dia memesan segelas minuman dan 5 menit kemudian, dia mulai meraba kakiku. Aku masih menerimanya, lalu dia mulai memelukku. Aku menggeram pelan, tapi ini sudah terlanjur terjadi. $2.000 telah berada di kantongku. Aku sudah siap dibeli oleh George. Hal ini berlangsung selama 2 minggu. George akan mengajakku ke bar, memanggilku dengan nama yang berbeda, dan berdiskusi tentang berbagai macam hal, musik atau film. Lalu akhirnya dia akan menyentuhku, memelukku, atau bahkan menciumku. Dia selalu memberikan aku banyak uang di penghujung malam. Tentu saja aku merasa jijik atas hal ini, namun aku butuh uang untuk membayar pengobatan ibu. Dan ibu semakin membaik, namun suatu hari penyakitnya bertambah parah. Dokter berkata bahwa ia butuh perhatian. Jadi aku menghabiskan waktuku seharian menemaninya di rumah sakit. Aku tidak bisa bertemu dengan George, apalagi mendapatkan uang darinya. Akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan semuanya. George berteriak dan mengancamku. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi, Alex. Aku sudah tidak bisa menahan diriku lagi." "Aku bukan Alex, namaku Patrick." Aku langsung pergi meninggalkannya. George berdiri membeku di belakangku. Tidak bisa berkata apapun. 3 hari kemudian, dia mengunjungku di rumah sakit. Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Dia terlihat kelelahan dan ketakutan. "Aku tidak bisa kehilanganmu lagi, Alex." Tapi ia sangat terkejut saat melihat kondisi ibuku. Perempuan ini adalah ibuku. Dia mengidap leukemia. Dan namaku adalah Patrick. George tiba-tiba menangis. Ternyata, dulu George memiliki pacar. Dia bekerja terlalu keras dan hampir tidak pernah pulang. Alex sangat merindukannya. Seringkali Alex mengajak George untuk pergi ke bar atau menonton film. Tapi George selalu saja sibuk. Dia berpikir bahwa uang akan memberikan kebahagiaan di masa depannya, sampai semuanya terlambat. Alex tiba-tiba menderita leukemia akut dan tidak lama kemudian ia meninggal. Uang miliaran tidak mampu menyelamatkan Alex. Sedangkan aku terlihat mirip dengan Alex, sehingga George menawariku untuk menghabiskan waktu dengannya. Dia menyelesaikan ceritanya, lalu berdiri, lalu pergi meninggalkanku. Itulah saat terakhir aku melihat George. Dan keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa George membiayai seluruh pengobatan ibuku. Ibuku pulih, dan sekarang ia benar-benar sehat. Tapi hal terlucu adalah, aku merindukan George. Aku semakin merindukannya saat mengingat momen dia menyentuh tubuhku, dan lainnya. Sepertinya ia telah membuatku berubah. Mungkin aku benar-benar menyukai pria, mungkin aku memang gay, tapi aku tidak yakin. Bagaimana menurutmu? Setiap hari aku melewati tempat di mana kami pertama kalinya bertemu dan berharap ia akan muncul di sana. Aku tahu bahwa aku telah menjual diriku demi uang, tapi aku tahu bahwa ada banyak orang yang melakukan hal seperti ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku.